Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan hari ini ya kita bisa memulai kuliah walaupun masih dalam kondisi daring ya. Ini karena Omikron di Yogyakarta mulai naik lagi sehingga masih belum memungkinkan untuk kuliah secara luring ya. Nanti mungkin suatu saat kalau sudah agak kendor lagi kita bisa untuk kuliah secara luring ya. Selamat datang ya pada mata kuliah Sistem Kendali Terdistribusi. Jadi nanti hari ini kita akan membahas tentang sistem kendali terdistribusi. Nah, ini saya dikasih amanah ya untuk mengampu mata kuliah Sistem Kendali Terdistribusi. Semoga nanti saya bisa melaksanakan amanah ini dengan baik ya. Nah, kemarin untuk materi ya, buku sudah saya share ya tentang sistem kendali terdistribusi. Jadi harapannya nanti Anda bisa baca-baca dulu ya, bukunya sudah saya kasihkan ya, materinya juga sudah saya kirimkan. Harapannya nanti kita kuliah itu nanti banyak diskusi ya. Karena materi sudah saya sampaikan, buku sudah saya sampaikan, tinggal nanti kita membahas tentang hal-hal yang nanti perlu kita bahas ya pada mata kuliah ini. Oke, ini sudah ketemu sekian lama dengan saya, mungkin saya tidak akan menyampaikan perkenalan ya. Jadi kita langsung saja ya. Nah, untuk kuliah secara online materi sudah saya upload ya di YouTube. Anda nanti bisa kalau masih belum paham tentang materi-materi kuliah ini nanti bisa lihat di channel YouTube ya, lihat di playlist, pilih mata kuliah Sistem Kendali Terdistribusi atau Distributed Control System. Ya, insya Allah nanti ada beberapa materi yang sudah pernah saya bahas tentang materi DCS atau Sistem Kendali Terdistribusi. Nah, untuk referensi utama ini kemarin sudah saya kirimkan bukunya. Ini adalah utama. Alhamdulillah ini buku sudah berhasil kami susun ya. Ini kami susun dengan teman-teman ya, yaitu dengan Pak Sigit dan Pak Andi Asmara ya. Ini silahkan ya, sudah saya berikan. Bisa belajar secara online, Anda bisa baca file PDF-nya. Tapi saran saya silakan Anda cetak ya. Ini saya berikan secara free, secara gratis ya. Anda boleh lihat, dicek ya. Buku ini banyak dijual di toko online ya, tapi yang menjual bukan saya ya. Kalau di Indonesia itu agak susah. Boleh beli lewat toko online ya. Padahal toko online itu yang jual bukan saya ya. Nah, untuk referensi lain ya, mungkin referensi saya tidak terlalu referensi dari buku-buku lain ya. Ada banyak buku referensi yang bisa Anda gunakan. Silakan, saya tidak membatasi ya buku-buku yang lain yang bisa Anda gunakan. Anda bisa mencari buku. Ini banyak sekali sekarang di era COVID-19, buku-buku ini tersebar di internet secara free ya. Nah, Anda bisa cari di mana buku-buku itu. Anda bisa cari ya melalui Google Scholar atau melalui web ya yang namanya Skyhub ya. Anda boleh cari di sana. Termasuk nanti referensi-referensi yang terkait dengan artikel-artikel jurnal penelitian terkait dengan sistem kendali terdistribusi. Kira-kira yang sudah dikembangkan orang sekarang untuk DCS ya atau sistem kendali terdistribusi sekarang seperti apa?
Nah, ini silahkan Anda cari nanti ya. Ini salah satu tugas, nanti saya berikan tugas-tugas ya, yaitu mencari jurnal ya atau artikel ilmiah. Ya, Anda bisa cari di Google Scholar. Ini salah, ini harusnya ya, Google Scholar. Sebagai mahasiswa Anda harus ngerti tentang website ini ya, ini penting sekali. Yang kedua, Anda bisa mencari melalui Skyhub. Nah, Skyhub itu Anda harus cari linknya. Untuk materi-materi electrical Anda bisa cari di sini ya, di IEEE Explore. Ya, ini salah satu IEEE, salah satu standar, salah satu asosiasi profesi para engineer di bidang electrical ya. Ini Anda harus ngerti. Nah, nanti Anda bisa cari di sana ya untuk IEEE, baik itu buku ataupun jurnal atau makalah atau yang lain. Kalau Anda mencari di IEEE ini harus berbayar. Sehingga Anda silakan carinya nanti melalui perpustakaan yang ada di kampus. Sehingga nanti Anda tidak perlu untuk membayar. Karena satu artikel itu harganya bisa sampai 40, bahkan ada yang sampai 50 dolar ya. Ini satu artikel. Satu artikel itu ya rata-rata sekitar 20-an lah ya. Rata-rata ini. Tapi kalau artikel-artikel yang bagus ini harganya bisa sampai 40 sampai 50 dolar. Sehingga nanti Anda harus optimalkan di situ. Asumsinya 20 dolar itu sekarang dolarnya 14 ribuan nih. Jadi sekitar ya 280-an ribu lah. Itu satu artikel. Cuma terdiri dari paling banyak ya sekitar 10 lembar. Nah, ini silakan Anda optimalkan. Kalau Anda ingin free, Anda bisa cari di Google Scholar ya, atau di ResearchGate atau di tempat-tempat yang lain. Itu biasanya banyak yang mempublish ya secara free. Seperti saya ini buku ini sebenarnya kan dijual ini ya. Tetapi saya publish untuk Anda itu secara free ya. Anda tidak berhak untuk menyebarkan file PDF ini. Jadi Anda itu untuk buku ya hanya untuk Anda. Dilarang keras Anda menyebarkan buku ini ya untuk orang-orang yang tidak berhak. Jadi kalau Anda pakai buku PDF saya yang saya kirim itu halal ya. Tapi kalau Anda menyebarkan buku ini ke orang lain itu menjadi tidak halal. Melanggar aturan ya, karena ini buku yang nulis saya, boleh saya menyebarkannya ya. Karena Anda tidak menulis buku, maka Anda tidak boleh menyebarkannya. Menerima boleh ya. Nah, ini bagian dari etika profesi ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk harapan kuliah. Harapan kuliah kita. Jadi, sebelum kita mengikuti kuliah ini, maka mungkin Anda masih mengalami ya ketidaktahuan. Apa sih yang dimaksud dengan sistem kontrol di industri itu seperti apa ya? Apa yang dimaksud dengan ya sistem kontrol terdistribusi itu apa ya? Nah, ini yang nanti perlu harapannya kita tingkatkan ya. Oke, untuk kamera mohon untuk tetap di-on-kan ya. Tidak dimatikan. Ini satu pun tidak ada yang mengaktifkan kamera. Ya, mohon untuk kamera diaktifkan ya. Terima kasih yang sudah meng-on-kan kamera. Karena supaya nanti saya tidak bicara dengan patung ya. Karena kalau saya semuanya meng-off-kan kan saya bicara dengan siapa saya nggak ngerti. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi mungkin Anda belum familiar dengan sistem kontrol. Ya, Anda mungkin masih semester 4 atau semester 6 nih. Belum familiar dengan sistem kontrol di industri, aplikasinya seperti apa sih? Nah, harapannya nanti setelah mengikuti kuliah ini, setelah Anda baca buku saya, setelah Anda mempelajari tentang materi-materi sistem kontrol terdistribusi, harapannya Anda menjadi lebih paham
lebih ngerti, lebih paham, ya, lebih kompeten. Harapannya seperti itu. Harapan saya buku yang sudah saya kirimkan itu dibaca. Tidak ada artinya kalau bukunya hanya dijadikan ya pengisi HP Anda ya, atau di komputer Anda. Ini harus dibaca. Setelah dibaca dikaji. Ya. Setelah kita kaji, kita diskusikan. Setelah kita diskusikan, kita implementasikan. Ini harapannya. Ini cuma masalahnya untuk sistem kontrol terdistribusi kita terkendala pada softwarenya, ya. Software yang saya miliki untuk sistem kendali terdistribusi itu termasuk software yang sudah obsolete, ya. Obsolete itu sudah ketinggalan zaman karena hampir semua sistem itu masih menggunakan sistem operasi yang lama, ya. Sedangkan sistem operasi sekarang ini saya sudah pakai Windows 11. Ini agak susah, ya. Nanti kita carikan solusi bagaimana caranya untuk bisa mencoba atau menggunakan software-software terkait dengan masalah DCS. Oke, kita mulai, ya. Jadi pekerjaan di bidang sistem kontrol proses. Ini kalau nanti Anda bekerja di industri sebagai mahasiswa teknik elektro, Anda nanti adalah calon engineer, calon teknisi. Nah, kira-kira Anda nanti bekerjanya di mana? Ya. Ini adalah wilayah-wilayah pekerjaan Anda. Yang pertama, Anda bisa menjadi seorang engineering. Engineering terkait dengan perencanaan, analisis, dan evaluasi. Ini level kerjanya, level kerja hot. Higher order thinking skill. Anda harus punya keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi itu levelnya adalah mampu melakukan analisis. Oh, sistem kontrol di tempat kita itu seperti ini. Kira-kira kalau kita nanti ubah seperti ini, hasilnya seperti apa? Itu analisis. Kalau sensornya kita ganti dari yang tadinya RTD menjadi thermocouple, apakah lebih baik atau lebih buruk? Kalau logik diagramnya nanti kita modifikasi, itu menjadi lebih baik atau lebih buruk? Nah, itu kemampuan analisis. Berikutnya adalah kemampuan untuk evaluasi. Ini tempat kita ini sudah baik atau belum? Sehingga nanti harapannya Anda bisa mengkreatif, mempunyai daya inovasi. Ini terkait dengan pekerjaan engineering. Kalau Anda masuk di divisi engineering, Anda siap-siap kerjanya di balik layar. Ya. Kerjanya melakukan analisis, melakukan evaluasi, dan melakukan desain inovasi. Misalkan yang tadinya I/O-nya ada 20, ada penambahan 13 I/O lagi, ya. Desainnya seperti apa? Ini pekerjaan engineering. Oh, terjadi perubahan proses yang tadinya misalkan set point-nya adalah 40%, sekarang naik jadi 60%. Ini terjadi perubahan desain. Ini pekerjaan engineer. Anda melakukan analisis, Anda melakukan evaluasi, dan Anda melakukan desain inovasi. Ya. Pekerjaan kedua adalah apa? Procurement. Anda bisa bekerja untuk mendukung pekerjaan engineer. Ini bagian purchasing, bagian marketing. Anda bisa menjadi seorang marketing produk DCS. Pak, jadi marketing nggak keren, siapa bilang? Marketing DCS itu mungkin ada sekali menggolkan proyek, bonusnya mungkin bisa buat beli kendaraan mewah, ya. Karena harga DCS itu sangat mahal. Ya, kendaraan mewahnya maksudnya motor mewah, ya. Motor mewah sekarang misalkan kelasnya kelas PCX itu sekali menggolkan, ya. Bonusnya, ya. Belum lagi apa, ya. Jadi marketing itu sangat menjanjikan.
Pengadaan, ya Anda bisa masuk divisi pengadaan. Anda tahu tentang spesifikasi teknis tentang produk-produk yang terkait dengan bidang engineering. Yang ketiga adalah construction. Anda membangun, menginstal ya, sistem DCS seperti apa. Ini pekerjaan, jenis pekerjaannya ya. Yang ketiga adalah Anda melakukan testing. Setelah diinstal semuanya, ada tes. Benar enggak sih ini? Oh, yang mau kita ukur adalah suhu, ya, pressure ataupun apa. Benar enggak ini? Sudah sesuai ya. Nah, ini adalah testing. Berikutnya commissioning. Commissioning itu penyerahan ya setelah kita melakukan testing. Biasanya ini jadi satu nih, testing dan commissioning. Berikutnya Anda bisa menjadi seorang supervisor pada pekerjaan operasi rutin. Sebagai lulusan D4 ya, Anda calon engineer. Salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan. Benar nggak sih sistem DCS ini sudah bekerja sesuai dengan yang didesain oleh engineering? Benar nggak sih komponen-komponennya sudah sesuai dengan construction-nya, sudah bagus atau belum? Benar nggak operasinya itu sudah optimal? Berikutnya adalah Anda bisa masuk bagian maintenance, menjadi seorang teknisi. Baik teknisi junior maupun teknisi senior. Nah, ini beberapa pekerjaan. Termasuk Anda bisa menjadi businessman. Menjadi seorang wirausaha di bidang apa? Di bidang DCS. Ini DCS itu sangat banyak manfaatnya. Nanti kita bahas ya tentang sistem kontrol terdistribusi. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu tentang tujuan sistem kontrol. Tujuan sistem kontrol itu apa? Ya, kenapa industri mau berinvestasi dengan dana yang besar ya untuk menciptakan sistem kontrol pada proses produksi? Nah, tujuannya yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas. Dengan sistem kontrol yang baik, ya, maka produktivitas nanti bisa kita hasilkan dengan cepat. Misalkan apa? Pemilahan buah. Misalkan buah yang warnanya merah dengan yang warna hijau. Kalau kita pakai manual, prosesnya lama. Kira-kira 1 hari 1 orang bisa dapat berapa sortiran. Itu pun mesti kadang ada yang salah. Bayangkan kalau itu dikerjakan oleh sistem robot. Dalam 1 menit kita bisa mensortir ribuan buah. Jadi misalkan Anda masuk di industri minuman, ya, membuat jus apel. Nah, apelnya nanti disorting, yang warna merah nanti untuk sendiri, yang warna hijau sendiri, yang warna belang sendiri. Itu salah satu aplikasi. Berikutnya untuk meningkatkan efektivitas. Bekerja menggunakan manual itu tidak efektif. Nah, oleh karena itu nanti kita membutuhkan sistem kontrol supaya pekerjaan lebih efektif. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Jadi Anda sebagai mahasiswa elektro nggak usah takut. Pak, nanti kalau otomasi ya menggunakan robot, tenaga kerjanya tidak kerja, Pak. Tetap kerja, cuma pekerjaannya yang berubah. Yang tadinya kita bekerja tanpa keahlian, sekarang kita kerjaannya berubah menjadi bagaimana kita mendesain, bagaimana kita mengoperasikan, bagaimana kita merawat, bagaimana kita menyediakan, dan bagaimana kita bisnis di bidang itu. Jadi nggak usah takut ya, pekerjaannya nggak hilang, cuma berubah. Nah, kita harus siap menghadapi segala macam perubahan ya. Yang keamanan. Kalau kita proses penyortiran tadi kita menggunakan manual itu tidak aman karena kita berinteraksi dengan objek. Ya, kalau yang di sorting itu apel ya mungkin bahayanya tidak terlalu besar. Kalau durian, resiko tertusuk, resiko kejatuhan duriannya dan lain sebagainya. Nah, ini yang diharapkan. Yang berikutnya meminimasi rugi-rugi. Meminimasi ketidakpastian, menghindari terjadinya kesalahan,
meminimasi terjadinya kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tujuan di dalam sistem kontrol. Nah, kalau kita lihat ya, perkembangan dari sistem kontrol di industri, ya kita sesuai dengan era zamannya. Penggunaan mesin-mesin itu kita mulai pada abad ke-8, yaitu sejak terjadinya revolusi industri 1.0, di mana James Watt dan kawan-kawan itu berhasil menemukan mesin uap. Sehingga mesin-mesin yang tadinya digerakkan oleh manusia dan hewan, sekarang sudah digantikan menggunakan mesin uap pada abad 18. Nah, perubahan yang kedua terjadi abad 19, ya, di mana mesin-mesin uap, ya, yang kalau kita mau menjalankan sesuatu harus masak air, mulai berubah dengan munculnya energi listrik, sehingga muncullah konsep mesin listrik. Mesin penggeraknya itu digerakkan tidak lagi pakai uap, tetapi pakai listrik. Abad 20 terjadi pengembangan lagi. Terjadi pengembangan sehingga terjadi perubahan. Yang tadinya dioperasikan dengan listrik menggunakan manual ataupun pakai konsep elektromagnetik, pada abad 20 sudah masuk ke konsep elektronik. Sehingga muncullah teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi komputasi. Nah, di abad 21 sekarang yang sedang kita masuki, kita memasuki revolusi industri yang keempat, yaitu tentang apa? Sudah mulai terintegrasi dengan yang namanya sistem cerdas. Termasuk nanti sistem kontrol terdistribusi nanti ya, yang sekarang arahnya sudah dilengkapi dengan artificial intelligence. Sehingga memungkinkan terjadinya konversi dunia digital dan fisik, mulai diimplementasikannya IoT, ya, data people dan services. Nah, ini yang sekarang nanti banyak mewarnai, ya, sehingga mau tidak semua mata kuliah, ya, itu harus berubah. Nah, ini yang repot yang ngajar nih, ya, karena kita belum dapat ilmunya, tapi suruh ngajar tentang, ya. Kita mengajar perubahan bagaimana tentang revolusi industri 4.0 yang semuanya sekarang serba online. Ya. Pembelajaran online, ya, pembayaran online, belanja online, ya, pemesanan online. Termasuk mungkin pacaran sekarang online, ya. Ini sekarang pacarannya online. Yang kedua adalah digital ekonomi. Nah, sekarang marah ini. Yang sekarang muncul mata uang digital. Dulu sangat terkenal PayPal. Kenapa PayPal itu sangat populer? Sebenarnya kalau di Indonesia PayPal nggak terlalu populer. PayPal populer di mana? Ya di Eropa. Kenapa di populer? Karena PayPal itu revolusi industri di Eropa. Kalau di Indonesia sebenarnya PayPal tidak lebih baik dari bank biasa. Bank di Indonesia, kalau di Indonesia Anda transfer dari orang tua transfer ke Anda, begitu klik transfer langsung keterima. Itu di Indonesia. Itu kalau di Eropa enggak bisa. Kita transfer uang ke teman itu sampainya 2 hari. Kok bisa Pak Eropa ketinggalan seperti itu? Karena Eropa itu mekanismenya lebih ketat. Mereka tidak ingin terjadi kesalahan di aksi. Maka kalau di Eropa misalkan kita dihipnotis, salah mentransfer itu masih bisa di rollback. Kalau di Indonesia kan tidak bisa. Sudah terlanjur transfer ya sudah, hilang uangnya. Walaupun itu penipuan, ya. Nah, kalau di Eropa enggak bisa seperti itu. Nah, PayPal konsepnya adalah digital ekonomi, mirip dengan Indonesia. Maka orang sana kalau memang transaksinya sudah yakin, pakainya lebih senang pakai PayPal. Mulai diserang dengan namanya adalah mata uang kripto.
Walaupun PayPal itu bukan mata uang, PayPal itu hanya alat pembayaran. Ya, tapi sekarang dia kalah dengan kripto. Kalau kripto memang mata uang digital. Nah, ini adalah perkembangan-perkembangan di revolusi industri 4.0. Bayangkan ya, kita mengalami perubahan yang sangat masif. Yang berikutnya IoT. Segala sesuatu nanti bisa dikontrol dengan menggunakan internet dan lain sebagainya. Ini mungkin perlu saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita lihat di industri itu seperti apa sih proses produksinya. Proses di industri itu dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan ya proses produksinya. Nah, industri sendiri didefinisikan sebagai apa? Industri itu berlangsungnya proses produksi. Dikatakan industri kalau di dalamnya ada proses produksi. Nah, produksi itu apa? Produksi itu merubah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, syaratnya barang jadinya punya nilai tambah. Termasuk kampus itu kan termasuk industri ya. Merubah Anda yang tadinya tidak kompeten menjadi lebih kompeten. Nah, industri dapat dibagi menjadi 3, yaitu jenis manufaktur atau perakitan, yang kedua industri proses, dan yang ketiga industri jasa. Kalau kampus ya itu industri jasa. Ada yang industri manufaktur, merakit ya, membuat produk jadi. Ada yang berupa industri proses ya. Nanti kita jelaskan apa itu yang dimaksud industri manufaktur. Yang pertama adalah industri manufaktur. Industri manufaktur itu apa? Yaitu cirinya produksi berlangsung secara diskrit. Artinya diskrit itu prosesnya tidak harus terus-menerus. Boleh ada jeda. Contoh misalkan industri perakitan barang elektronik. Ya, itu boleh ada jeda. Nggak harus terus-menerus. Nah, sistem kontrol untuk diskrit berbeda dengan untuk sistem kontrol yang proses produksinya. Nanti akan kita bahas ya. Ini ada perbedaan. Nah, sistem kontrol untuk industri manufaktur lebih banyak nanti penggunaan PLC, Programmable Logic Controller. Sedangkan untuk sistem kontrol yang continue atau proses lebih banyak menggunakan DCS, ya. Nah, selain PLC bisa juga menggunakan zaman dulu pakai kontrol relay. Banyak juga yang masih pakai manual. Ini contohnya ini masih pakai manual nih banyak orangnya. Walaupun manual sekarang sudah dibantu dengan mesin, ya. Contoh industri manufaktur itu apa? Industri otomotif, industri elektronik, industri pakaian, industri peralatan-peralatan elektronika, ya. Industri komputer, industri smartphone. Itu adalah industri manufacture, industri keramik, industri meja ya atau mebler dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk industri yang sifatnya continuous prosesnya dikenal dengan istilah industri proses. Nah, industri proses cirinya apa ya? Proses produksi berlangsung 24 jam, terus-menerus, continue, tidak pernah berhenti. Contohnya apa sih yang industri nggak pernah berhenti? Yang tidak pernah berhenti misalkan ini ya, oil and gas company, pembangkit tenaga listrik, itu nggak pernah berhenti. Prosesnya terus-menerus, 24 jam. Ya. Jadi sekali motor dihidupkan, ya, setahun baru nanti dimatikan. Sekali generator dihidupkan, matinya nanti 1 tahun lagi atau 1,5 tahun. Nah, industri proses. Prosesnya tidak pernah berhenti kecuali kalau terjadi maintenance atau overhaul atau kalau ada gangguan.
Nah, industri yang sifatnya kontinu butuh kontrol yang dijamin kualitas dan kontinuitasnya. Contohnya apa ini dari pembangkit listrik, ya, minyak, gas, industri makanan, industri minuman, industri obat, industri petrokimia, pupuk, ya, distribusi air minum, distribusi gas, ya, distribusi listrik, ya, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh berhenti. Kecuali yang makanan minuman itu nanti berhentinya batch. Biasanya kalau misalkan industri Coca-Cola misalkan, untuk produk yang zero sugar, kalau sudah selesai ya nanti dimatikan, diganti yang produk lainnya. Nah, yang berikutnya industri jasa. Jasa itu adalah fokus pada pelayanan kepada pelanggan. Nah, prosesnya bisa diskrit, bisa kontinu. Contoh misalkan yang diskrit, misalkan butik, ya, Anda menjahitkan pakaian, buat seragam jaket angkatan atau buat kaos olahraga. Maka di sini, ya, garment, butik, ya, transportasi itu jasa. Memindahkan orang dari Jakarta ke Jogja, menerbangkan orang, ya, membawa barang, kirim paket, ya, koperasi simpan pinjam, konsultan, bank, dan lain sebagainya. Ini adalah industri-industri jasa. Termasuk kampus, ya. Nah, ini contohnya di sini. Supaya nanti Anda memahami, ya, tentang konsep itu. Nah, sekarang kita masuk sistem kontrol. Apa sih yang dimaksud dengan sistem kontrol? Namanya sistem itu mesti ada komponen. Ya, kontrol itu mesti untuk mengendalikan. Apa yang dikendalikan, ya? Nah, sistem kontrol itu mesti terdiri dari elemen-elemen kontrol yang saling berkaitan untuk melakukan pengendalian. Apa yang dikendalikan yaitu proses. Contohnya apa? Oh, saya ingin ngontrol proses suhunya, saya kontrol. Misalkan untuk operasi fermentasi atau pasteurisasi untuk membunuh kuman. Maka suhunya saya kontrol. Berapa suhunya? 70 derajat Celcius. Kalau kurang dari 70, kumannya tidak mati. Kalau lebih dari 70, makanannya rusak. Maka harus dipertahankan pada suhu 70 derajat Celcius. Yang kedua, saya mempertahankan pressure-nya. Tekanan, ya, tekanan pressure sama ini. Yang ketiga, saya pertahankan level. Contohnya apa? Water level control, WLC. Anda punya water tone di rumah, ada kontrol. On off dari pompanya, ya. pH-nya, nah ini juga digunakan untuk apa nih? Untuk wash water treatment plan. Nah, ini banyak dikontrol. pH-nya berapa? PDAM misalkan, itu pH-nya dikontrol. Aman atau tidak? Viskositas, kekentalan. Ini misalkan produksi makanan, produksi oli, produksi minyak. Kekentalan itu yang saya cair. Produksi cat, ya, dan lain sebagainya. Atau besaran-besaran lainnya. Ini yang perlu dikontrol. Nah, sistem kontrol tadi dimaksudkan untuk apa? Yaitu menjamin stabilitas, menjamin ketelitian, bagaimana perubahannya itu lembut, ya, sehingga kualitas produksi menjadi lebih baik. Nah, berkaitan sistem kontrol, ya, perkembangannya sangat pesat seperti sekarang. Ya, mulai dari kontrol manual, kontrol otomatis, kontrol terprogram, kontrol terdistribusi, dan kontrol terintegrasi. Ini yang berkaitan dengan sistem kontrol. Nah, di dalam sistem kontrol, ya, semua sistem kendali itu tadi ada beberapa elemen atau komponen. Yang pertama harus ada plan yang dikontrol. Kalau tidak ada plan, lah gimana kita mau ngontrol? Ya. Apa yang dimaksud dengan plan? Plan yaitu proses produksi atau sesuatu yang akan dikontrol. Itu namanya plan.
Misalkan apa? Mesin, motor listrik, ya. Saya mau kontrol ini. Yang mau dikontrol apa? Kecepatannya. Mesin yang saya kontrol apa? Kekuatannya, ya, putarannya, torsinya, dan lain sebagainya. Proses produksi, kontrol. Vessel, ya, atau tangki, reaktor, kita kontrol, dan lain-lain. Nah, selain plan, itu harus ada unit untuk kontrolnya, unit kontrol atau unit kendalinya. Jadi, unit kendali adalah bagian dari sistem kontrol yang fungsinya untuk mengendalikan plan agar melakukan proses sesuai dengan set point yang diinginkan. Nah, unit kendali terdiri dari apa? Terdiri dari aktuator, terdiri dari sensor untuk melakukan pengukuran. Sensor, transducer, dan transmitternya. Nah, nanti kita lihat ya. Ini contoh beberapa besaran-besaran yang dilakukan pengukuran. Apa yang diukur? Yang pertama pressure, yang kedua level, yang ketiga flow, yang ketiga temperatur, yang keempat pH, yang ke-6 itu misalkan humidity, density, speed, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali parameter yang perlu dikontrol. Nah, untuk mengontrol ini dibutuhkan pengukuran. Apa yang dibutuhkan? Untuk mengukur pressure, alatnya bisa menggunakan strain gauge, piezoelektrik, kapasitan, maupun tabung Bourdon. Ini sensornya ya. Yang kedua, untuk mengukur level, bisa pakai ini. Untuk mengukur flow, bisa menggunakan ini. Untuk mengukur suhu, bisa pakai ini. Dan lain sebagainya. Nah, setelah diukur, nanti ditransmisikan, dikirimkan, untuk nanti dibandingkan. Oh, yang ini tadi pressure transmitter, ini level transmitter, oh ini pakai ini. Nah, yang berkomunikasi itu apa? Pakai sinyal di sini. Sinyalnya pakai apa? Bisa pakai pneumatik, bisa pakai elektrik analog, baik arus maupun tegangan, bisa menggunakan elektrik digital. Nah, nanti ini yang akan kita bahas di sistem kontrol proses ya, maupun sistem kontrol dengan menggunakan sistem terdistribusi. Dari awal silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dari gambaran awal sebelum kita lanjutkan untuk saya jelaskan ke sistem kontrol manual. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Viantino. Oh, Mas Panji ya? Atau Viantino ini? Panji, Pak. Oh ya, Mas Panji, silakan Mas Panji. Dari manfaat-manfaat dari DCS yang telah Bapak jelaskan tadi kan, Pak. Nah, untuk resiko dari kegagalan sistemnya itu bagaimana, Pak? Kan karena di sini kita menggunakan DCS itu kan secara kontinu, seperti Bapak jelaskan tadi, dibandingkan dengan PLC, relay, ataupun menggunakan tenaga manual. Ya, terima kasih. Ya, ini belum masuk ke DCS, Mas ya? Ini masih ke sistem kontrol secara umum ya. Nah, bagaimana nanti untuk menghadapi resiko ya? Yang namanya sebuah sistem mesti ada resiko ya. Resiko terjadinya kegagalan. Sistem yang secanggih apapun mesti ada resiko. Nah, bagaimana untuk mengatasi terjadinya kegagalan? Nanti dipasang yang namanya safety instrument. Di dalam sistem kontrol nanti ada yang namanya sistem safety instrument ya. Ada batas kontrolnya. Jadi nanti ada notifikasi. Kalau terjadi misalkan kok ini arus pressure-nya kok terlalu berlebih ya, nanti ada batas atas atau batas atas itu namanya H ya.
Kalau batas atas, yang atas namanya HH. Kalau batas bawah namanya L, kalau batas bawah ini LL. Ini set point, ya. Jadi nanti dia akan melakukan kontrol. Kalau pressure-nya atau suhunya atau flow-nya menabrak batas bawah atau batas atas, nanti dia akan menghidupkan alarm. Begitu alarm bunyi, maka operator teknisi harus melakukan manipulasi untuk mengembalikan sistem kontrol berada pada kondisi set point. Jadi yang namanya sistem kontrol DCS atau PLC atau sistem kontrol yang lainnya, kalau secara otomatis dia tidak mampu untuk membawa parameter kontrol pada set point, maka operator harus melakukan operasi secara manual atau istilahnya melakukan manuver. Bisa difahami, Mas? Bisa, Pak. Nah, apabila nanti dilakukan manual tidak bisa, dia nabrak di sini LL atau H, ini kan berbahaya karena kalau sudah nabrak LL atau HH bisa terjadi kecelakaan. Pressure-nya terjadi misalkan boiler misalkan batas atasnya adalah 15 megapascal untuk pressure-nya. Dia nabrak ke 15, maka sistem harus mengaktifkan safety instrument untuk melakukan shutdown otomatis. Kalau dia tidak melakukan shutdown otomatis, maka operator harus menekan tombol emergency stop. Ya, bisa difahami, Mas, ya? Jadi nggak usah khawatir. Sistem, nah tergantung dari engineer-nya. Nanti Anda kan sebagai engineer, nanti kan Anda mendesain nih. Maka mendesainnya harus sesuai dengan standar. Mendesainnya harus sesuai dengan standar safety yang ditentukan. Jangan nanti desain asal jalan, ya. Yang penting nanti bisa jalan, safety-nya gimana? Oh, safety-nya manual, bahaya. Maka harus kita rekayasa. Bisa secara otomatis ya tadi dengan menggunakan safety instrument, bisa nanti kalau safety instrument secara otomatisnya tidak bisa berlangsung dengan baik, maka perlu ada. Bisa difahami, Mas Panji dan kawan-kawan? Bisa, Pak. Oke, ada yang lain? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak. Ya, silakan, Mas. Ini, Pak. Untuk ilmu sistem kontrol terdistribusi ini apakah hanya dipelajari oleh bidang teknik elektro, Pak, atau ada bidang teknik yang lain yang mempelajari sistem kontrol terdistribusi? Tes, halo. Ya. Halo. Halo. Tes. Dengar suara saya, Mas? Ya, dengar, Pak. Halo, Assalamualaikum. Ya, dengar, Pak. Mohon maaf lah tadi, Mas, suaranya punya saya Oke. Ini, Pak, untuk ilmu sistem kontrol terdistribusi ini apakah hanya dipelajari oleh bidang teknik elektro, Pak, atau juga dipelajari teknikan lainnya? Ya, untuk sistem kontrol dipelajari oleh siapa saja ya yang membutuhkan pekerjaan tentang sistem kontrol. Termasuk orang teknik kimia. Ini teknik kimia banyak mempelajari sistem kontrol terdistribusi. Tetapi orang teknik kimia belajarnya tentang prosesnya, Mas. Tidak tentang teknologi kontrolnya. Bisa difahami? Nah, yang mempelajari tentang DCS siapa? Ya, orang elektro dan orang elin. Elin itu orang elektronika dan instrumentasi. Jadi yang mempelajari sistem DCS, terus yang kedua orang elin. Elin itu elektronika dan instrumentasi. Di UND nggak ada elin ya.
Di UGM ada yang namanya masuknya MIPA ini. Ini masuknya MIPA, elektronika dan instrumentasi. Bisa juga dipelajari oleh orang teknik industri, tetapi tidak secara detail. Ya, jadi itu ya Mas ya, yang DCS yang lebih tepat yang mempelajari siapa ya? Orang elektro yang mengambil konsentrasi kontrol industri atau kendali industri. Kalau di listrik perlu nggak ada, kalau mengambil listrik perlu mempelajari ini nggak ya? Perlu untuk wawasan ya. Untuk wawasan ya. Kalau di listrik yang lebih banyak nanti mempelajarinya tentang sekada. Tapi kalau Anda nanti orang listrik kerjanya di pembangkit listrik, sekada nggak dipakai. Dipakainya DCS. Bisa difahami, Mas? Oke, Pak. Bisa, Pak. Jadi DCS itu dipakai di mana? DCS dipakai di industri pembangkit listrik, itu pakai. Di petrokimia pakai, ya. Di pupuk kaltim, di industri pupuk pakai. Di industri semen pakai. Tapi kalau untuk di PLN, ya PLN Anda tanya DCS, orang PLN nggak ngerti. PLN pakainya sekada. Tapi kalau PLN-nya PLN divisi PJB, pembangkitan Jawa Bali, ya pembangkitan listrik, ya itu ya pakainya DCS. Misalkan untuk PLN, yang PLN-nya apa? PLN-nya PJB, ya PJB berarti kan pembangkit, berarti dia pakainya DCS. Tidak ngerti sekada orang pembangkit. Ngerti sekada pas waktu kuliah, ya. Implementasinya seperti apa? Nggak ngerti. Bisa difahami ya, Mas ya? Oke, Pak. Bisa, Pak. Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan untuk yang sistem kontrol manual. Ya, ini saya lepas dulu ini ya. Biar apa namanya? Saya tutup dulu. Saya hilangkan dulu ininya apa? Saya ini dulu. Coret-coretannya biar hilang ya. Nah, sekarang kita bahas sistem kontrol itu ada yang manual, ada yang otomatis. Nah, sekarang kita bahas yang manual. Ini adalah contoh sistem kontrol manual. Saya punya misalkan di sini ada pompa air, ya. Pompa airnya saya alirkan menuju ke tangki atau vessel. Ini tangki atau vessel atau tabung. Ini istilahnya di industri biasanya pakainya vessel atau tangki. Ya. Menyalurkannya pakai apa? Pakai pipa di sini. Nah, pipanya di sini saya kontrol dengan alirannya saya kontrol dengan yang namanya kontrol valve. Atau kalau bahasa orang sederhananya ya kran ya, stop kran. Nah, di sini saya kontrol ya, kalau di sini airnya yang saya setting itu berapa di sini? 75%. Karena di sini dikontrol manual, maka di sini manusia itu harus menggunakan alat indranya untuk mensensor melalui lubang yang ada di vessel. Oh, airnya sekarang posisinya berapa persen? 50%. Berarti di sini kerannya dibuka atau ditutup? Dibuka ya. Setelah dibuka airnya naik menjadi 75%. Apa yang dilakukan? Kerannya ditutup ya. Kalau di sini tangkinya dia digunakan untuk proses outlet ya, yang tidak dikontrol misalkan di sini, maka di sini dia harus kerja terus ya. Airnya naik, ini kan dilihat kecepatannya di sini, kecepatan di sini. Maka untuk menjaga nilai di sini pusing nih operatornya. Kalau pemakaiannya besar, dia harus buka. Kalau pemakaian kecil harus nutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup terus. Kira-kira Anda mau nggak kerjanya kayak orang ini? Ngatur supaya airnya konstan di titik ini.
Toleransinya misalkan 75, misalkan 76 sama 74 toleransinya. Kira-kira mau nggak ya? Kerja seperti itu kira-kira mau nggak? Hah? Gantung gaji, Pak. Tidak. Gaji besar mau? Gaji misalkan 2 kali atau 3 kali UMR, mau nggak kira-kira? Kerjanya begini. Tidak, Pak. Kalau saya enggak mau, ya karena itu tak mencerminkan kompetensi saya. Kenapa kita enggak berinovasi, ya? Inovasinya gimana? Nah, kita inovasinya begini, ya. Yang tadi yang manual kita inovasi begini. Kalau saya sebagai orang yang ditugaskan ke sana, saya melakukan inovasi ini. Saya belikan controller, saya desainkan nanti untuk instalasinya, kontrol valve-nya saya desain, ya, sehingga nanti di sini saya setting, nanti set point-nya 75%. Saya jamin nanti ini akan tetap berapa pada nilai ini, dengan toleransi berapa persen tergantung dari kemampuan kontrolernya dan kemampuan sensornya. Bisa dipahami ya? Zaman dulu mungkin ada orang yang kerjanya seperti ini. Dulu teman-teman saya, ya, banyak yang kerja di pabrik, kerjanya apa? Dia nunggu benang putus. Begitu ada benang putus, dia sambung lagi. Ya lulusan SD, SMP, Mas, ya. Karena saya dari kampung nih, banyak yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah SMA gitu ya. Kerja di pabrik, kerjanya apa? Ya kerjanya nungguin benang putus tadi di industri tekstil. Karena kalau dia ada benang putus tidak segera disambung, maka akan terjadi apa? Kecepatannya akan konstan tuh. Kalau tidak segera disambung, nanti akan terjadi cacat dari produksi. Jadi harus segera disambung. Padahal kerjanya kadang-kadang shift malam itu, ya. Shift malam itu kan gangguannya ngantuk. Ya, karena mereka butuh duit ya dilakukan pekerjaan seperti itu. Nah, sekarang mesin-mesin seperti itu sudah dimodifikasi. Ngapain kita ngerjakan orang hanya untuk kerjaannya menunggu benang putus? Seperti ini, nungguin ini aja. Kenapa nanti kita inovasi, ya? Nah, kalau saya jelaskan di sini, ya, untuk sistem kontrol manual ada beberapa komponen di sini. Komponen pertama apa? Komponen pertama adalah mata. Mata berfungsi untuk sensor. Mata fungsinya untuk melakukan pengukuran apakah level dari tangki ini sudah sesuai dengan set point atau belum. Komponen yang kedua adalah otak di sini. Otak nanti di sini fungsinya membandingkan apakah ukuran tangki, level di tangki itu sudah sesuai dengan set point atau belum. Mata itu hanya melihat, hasilnya nanti direkam dalam otak, otak nanti memerintahkan kepada tangan untuk membuka atau menutup kontrol valve-nya tadi. Bisa difahami ini ya? Ini komponen-komponen dari sistem kontrol. Anda minimal tahu tentang ini. Mana komponen measurement-nya, mana komponen untuk kontrolnya, mana komponen untuk aksinya. Ini dinamakan komponen input, ini di komponen controller, ini namanya komponen output. Ini dinamakan komponen modul input, ini dinamakan modul controller, ini dinamakan modul output. Jadi minimal Anda ngerti, oh sensornya apa? Kalau yang diukur itu temperatur, maka nanti kita harus ngerti, untuk mengukur temperatur itu sensornya apa? Apakah prosesnya ini diskrit atau continue? Nanti harus tahu. Kalau nanti posisinya on off, nanti kita harus tahu kontrolernya apakah kontroler digital atau analog. Aktuatornya apa? Apakah nanti buka tutup ya, berarti ini analog, atau nanti pakai throttle.
Throttle itu nanti buka 10%, 25%, 50%, 75%, atau 100%. Ya. Nah, sistem kontrol manual dapat saya gambarkan seperti ini. Ini referensinya. Ini kontrolernya. Ada tangan itu untuk aktuatornya. Katup itu untuk manipulatornya. Tangki itu adalah plan yang nanti kita kontrol. Ini yang namanya plan-nya itu ini. Sehingga output dari tangki ini nanti disensor. Sensornya pakai apa? Pakai mata telanjang. Hasil sensornya dikirimkan ke set point. Nah, nanti controller akan memberikan keputusan kepada memerintahkan tangan untuk melakukan pengukuran katup. Bisa difahami ya ini ya siklusnya? Blok diagramnya? Supaya Anda memahami dulu ya, memahami sistem kontrolnya. Nah, sistem kontrol manual ya. Ini contoh lain ya. Contoh lain misalkan ini untuk kontrol suhu. Kalau misalkan saya punya sebuah tangki, misalkan ini adalah untuk kondensat ya. Di sini dia ada input berupa proses fluid ya. Di sini dipanaskan dengan menggunakan steam, di mana steamnya nanti dikontrol dengan menggunakan kontrol valve. Nah, tujuan sistemnya apa? Untuk memanaskan fluida. Ini masuk, fluidanya masuk, ditambah steam menjadi panas. Seperti kalau contoh Anda mandi pakai pemanas air yang menggunakan steam ya. Itu nanti Anda bisa mengatur panasnya berapa. Oh, terlalu panas, ya diturunkan. Kurang panas, ya dibuka ya. Nah, di sini ada berapa variabel-variabel kontrol ya. Di mana ini bisa terjadi perubahan-perubahan terhadap suhu. Bergantung pada apa? Bergantung pada suhu fluidanya dan bergantung kepada buka tutupnya steam. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan suhu di sini ya. Misalkan tadi untuk mandi atau kalau di sini untuk kondensat ya, itu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kita lihat kalau sistem kontrol manual itu kelemahannya apa ya? Mas Aska, silakan dibaca yang pertama. Oh, Mbak Aska Nur ya? Mohon maaf. Mbak Aska ya, silakan. Nah, di sini operator harus melihat dan monitor temperatur secara periodik. Anda nggak boleh tidur hanya sebentar saja, nggak boleh. Karena begitu tidur ya, temperatur atau levelnya tadi naik ya bisa terjadi bahaya. Yang kedua, Mas Panji. Operator yang berbeda akan membuat keputusan berbeda. Bagaimana mengubah katup uap sehingga menghasilkan operasi yang tidak konsisten? Nah, mungkin kalau Mas Panji ya, mungkin kalau ditunggu dulu masih sekian aman, nanti bukanya langsung gitu ya. Atau kalau Mbak Aska mungkin karena nggak bisa cepat ya, sebentar diatur, sebentar diatur ya. Ada yang mungkin mengoperasikan kerannya halus, ada yang mengoperasikan kerannya kasar, berbeda-beda sehingga hasilnya tidak konsisten. Yang ketiga, Mas Dery. Prosedur koreksi memerlukan banyak operator. Bagaimana jika kontrol levelnya ada 10? Berarti kita butuh 10 operator. Efisien enggak? Ya? Enggak. Yang keempat, Mas Yusron. Sehingga kita perlu mengubah menjadi kontrol otomatis tanpa memerlukan intervensi dari operator. Nah, karena tidak efisien, ya banyak kelemahannya, maka kita perlu mengubah menjadi kontrol otomatis. Ya.
Nah, sekarang kita lihat untuk kontrol otomatis. Tadi kita rubah, ya. Yang tadinya manual, orang kita ganti pakai controller. Sekarang banyak controller yang bisa bekerja otomatis. Dengan membeli controller yang murah, misalkan kita pakai PLC. Ada yang tahu kira-kira PLC paling murah harganya berapa? Mbak Mas Briva, PLC paling murah apa, Mas? Apa Pak? PLC menurut saya Omron bukan Pak? Ya, macam-macam tergantung serinya, Mas. Paling murah harganya berapa? Nanti dicek di toko online ya. Kalau untuk harganya kurang tahu Pak. Nah, kalau ingin ngerti harga, ngecek di online ya. Ketik aja PLC, nanti difilter harga paling murah itu berapa. Nah, dengan hanya beli PLC, tidak ada sekali gaji, setahun gaji, sebulan gaji, Anda bisa mendesain sistem menjadi otomatis. Tinggal nanti kita beli sensor level di sini. Sensor level contohnya apa kira-kira? Pakai apa nih sensor level? Mas Hilal, sensor level contohnya apa Mas Hilal? Mas. Kalau setahu saya bisa menggunakan itu Pak, sensor water flow untuk Ya, mendeteksi bisa pakai debit airnya. Bisa pakai water flow ya. Bisa pakai apa lagi? Ini kan kalau ini 75% ya, berarti nanti bisa memberikan informasi ini 75% atau belum ya. Harus diukur. Bisa pakai ya, pakai mechanical float. Ini dipasang mechanical float. Pakai limit switch. Kalau limit switch-nya kita kirim ke sini untuk buka ini ya. Jadi atas dikasih limit switch, bawah dikasih limit switch. Atau bisa pakai sensor ultrasonic. Atau bisa pakai sensor ya floating mekanik. Ini banyak sekali untuk mengukur level ya. Nanti saya jelaskan ya berbagai macam teknologi sensor. Supaya nanti Anda paham yang dipakai di industri seperti apa ya. Nah, ini tadi sensor yang kontrol, ini kontrol suhu sekarang. Yang tadi yang suhunya pakai manual diganti yang pakai otomatis. Diganti pakai otomatis. Di sini ditambahkan controller. Nah, controller nanti ditambahkan sensor dan transducer serta transmitternya. Jadi nanti di sini diukur suhunya pakai sensor. Kalau suhu pakai apa? Ngukur suhu. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu apa sensornya? Sambil kita belajar. Mbak Ika Safa. Mas Panji, mengukur suhu pakai apa, Mas? Humidity sensor, Pak. Atau LM35 bisa. Terus LM ya, LM35. LM35 itu namanya termistor. Ya. Yang kedua pakai apa lagi? Yang enggak aktifkan kamera. Ya, termometer ya. Yanuar Reza, apa? Ya, yang semacam termometer tadi, Pak. Termometer itu nama umumnya, Mas. Termometer itu alat ukur suhu, ya. Itu namanya termometer. Kalau sensornya apa? Sensor untuk mengukur suhu itu ada 3 teknologi yang bisa digunakan, ya. Sekarang ada 4, ya. Yang pertama termistor. Termistor itu perubahan suhu yang diukur dengan komponen semikonduktor, itu namanya termistor. Yang kedua namanya termokouple.
Perubahan suhu diukur berdasarkan perubahan tegangan. Itu namanya termokouple. Yang ketiga namanya RTD. Apa itu RTD? Resistive temperatur detektor. Nah, resistive temperatur detektor. Nanti namanya macam-macam nih produknya ini ya, Anda cari sendiri. Yang ketiga pakai pyro. Pyro itu pakai ultra, apa namanya, gelombang apa? Infra merah. Ini yang sekarang digunakan untuk mengukur suhu COVID itu ya. Anda ditembak di dahi Anda, itu pakainya apa? Infra merah. Pakai teknologi pyrometer. Jadi ada 4 teknologi yang sekarang dipakai. Ada lagi satu bimetal, tapi bimetal itu hanya untuk kontrol yang tidak membutuhkan transmitter, karena bimetal tidak bisa ditransmit datanya. Ini masih banyak dipakai. Ada 5 prinsip ya untuk mengukur suhu. Ada bimetal, ada termistor, ada termokouple, ada RTD, dan ada pyrometer yang infrared termografi yang sekarang banyak dikembangkan. Nah, nanti di sini diukur pakai itu, hasilnya ditransmisikan menuju kemana? Menuju ke controller. Controller dibandingkan dengan set point. Set point nanti akan, ya, controller akan mengirimkan sinyal manipulasi untuk buka tutup dari apa? Keran atau control valve, sehingga nanti steamnya akan menyesuaikan dengan, bisa difahami ya? Nah, kalau kita lihat di sini, ya, sistem kontrol otomatis yang pertama melakukan pengukuran dulu. Apa yang diukur? Temperaturnya, pressure-nya, levelnya, flow-nya, dan lain sebagainya. Menggunakan apa? Menggunakan sensor. Ini sensornya tadi, ya, pakai ini. Setelah disensor, datanya dikirim atau ditransmit ya dari sensor menuju ke controller. Biasanya nanti sensornya itu kan ada macam-macam, ada sensor dilengkapi dengan transducer, dilengkapi dengan transmitter. Mungkin Anda sudah mempelajari mata kuliah sensor dan transducer atau belum ini? Ada nggak sih mata kuliah sensor dan transducernya? Ya. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada berarti ini harus belajar semuanya ini. Di buku saya sudah saya tuliskan ya. Untuk teknologi sensor silakan dibaca ya. Nah, berikutnya nanti dari sensor, transducer, dan transmitter dikirimkan menuju ke controller. Nah, controller nanti membandingkan sinyal set point dengan sinyal hasil pembacaan sensor. Selanjutnya nanti dia memutuskan ya, mengirimkan sinyal kepada final control element atau aktuator. Aktuatornya apa ya? Ini namanya aktuator nih. Control valve itu aktuator. Nah, aktuatornya nanti bisa pakai elektrik, bisa pakai elektronik, bisa pakai pneumatik, bisa pakai hidrolik. Yang pakai elektrik contohnya apa? Pakai solenoid. Anda nanti sensornya bisa pakai solenoida. Anda sekarang kalau mau beli keran yang bisa dikontrol pakai solenoida banyak di toko online ya. Paling harganya 100.000. Sehingga nanti Anda bisa membuat wudhu otomatis. Tugas airnya buat sederhana seperti itu bisa jadi D4 ya. Pengembangan wudhu otomatis berbasis sensor apa. Jadi Anda tempelkan di situ, nanti airnya keluar. Itu terlalu sederhana ya. Tapi tidak apa-apa. Ada yang menggunakan tugas airnya pakai itu. Cukup. Tinggal nanti buat sistemnya ya. Anda bisa menggunakan kontrol valve-nya nanti pakai yang pneumatik atau pakai yang tadi, pakai solenoid. Jadi nanti dikirim, kalau ada sensor di situ menghalangi, nanti pakai RTD. Resistem RTD. Untuk yang mendeteksi sinyalnya ya, untuk tegangannya, makanya pakai cahaya kan. Itu bisa.
Oke, saya kira itu dulu untuk pengantar ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum nanti minggu depan kita bahas tentang sistem control loop untuk yang terbuka dan sistem control loop untuk yang tertutup ya. Ini bahasan masih awal ya untuk pengenalan sistem kontrol industri ya. Nanti kita bahas materi-materi sesuai dengan yang ada di buku. Ya mungkin pembahasannya tidak urut ya. Sesuai dengan yang ada di buku mungkin kita bisa berdasarkan pada kebutuhan kita. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tak terasa ini jamnya sudah jam 9 kurang seperempat ya. Sudah jelas semuanya? Silakan, yang ada mau ditanyakan atau tidak ada? Nanti kuliah saya lagi jam 9.20 ya? Ya. Ya, nanti kita 9.20 karena rencana mau saya gabung dengan yang kelas. Anda angkatan berapa ini? 19. 2019. Nah, ini saya nggak ngerti kok yang angkatan 20 kok sama ya mata kuliahnya. Saya nggak ngerti apakah ini ada kurikulum baru atau kurikulum lama gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau bisa digabung karena pakai online tidak masalah ya. Nanti kita gabung saja. Supaya nanti penjelasan di awal bisa biar menjadi lebih mudah. Oke, cukup hari ini atau ada yang mau ingin didiskusikan silakan. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya, akan membahas materi yang sesuai dengan yang ada di buku. Mohon untuk yang ada di buku silakan dibaca ya. Nanti apabila ada pengumuman ya, tugas ataupun yang lainnya nanti saya share lewat WhatsApp group. Terima kasih ya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi teman-teman yang lainnya yang nanti bisa mengakses melalui channel YouTube ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.